Hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan mati, dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian, yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Bagaimana belajar ikhlas dalam kehilangan orang yang kita sayang? Antum banyak belajar ke tukang parkir. Mundur. Ya. Dia yang memberikan tempat itu. Dia yang memanggil, sini pak, sini ya. Dia menjaga. Kalau ada orang mau mengintai ngambil kaca spionnya, jangan. Dia menjaga. Tapi ketika mobil itu diambil, pernah dia marah? Iya. Apa pernah dia berkata, kamu yang sudah meletakkan di sini 2 jam, kenapa kamu mau ambil? Karena dia sadar itu bukan punya dia. Ketulusan saudaraku tukang parkir perlu kita ambil. Sampai begitu tulusnya mereka, suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Mereka rela tak sholat untuk menjaga. Ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu bukan punya engkau. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia punya Allah. Maka kalau kau tidak ikhlas melepasnya, akidahmu bermasalah. Akidahmu bermasalah. Kau lebih cinta kepada dia, lalu kau katakan cintamu la ilaha illallah. Apa maknanya? La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang lebih dicinta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang lebih cinta kepada dia. Siapa? Allah. Kalau kau tak ikhlas melepas dia, 2 bermasalah. Pertama, cintamu lebih besar kepada dia daripada kepada Allah. Yang kedua, kau meragukan cinta Allah. Kau katakan kau lebih cinta pada dia daripada kepada Allah. Perbaiki akidah. Nggak mungkin selamanya Anda hidup dengan dia. Kalau itu suami, itu istrimu. Pasti kalau tidak dia mati, maka engkau yang mati. Persiapkan itu semuanya. Artinya pasti di dalam hidup ya begitu. Anda dengan anak, ya pilihannya 2. Antara Anda meninggalkan anak atau anak meninggalkan Anda. Sudah pasti nggak ada enggak. Dan bangun keyakinan semacam ini sehingga di saat ada orang yang sangat dicintai meninggalkan kita, meninggal misalnya, kita ahli iman kok. Kita ahli iman, ya Anda yakin bahwasanya semua yang Allah ambil adalah dari Allah dan milik Allah, akan kembali kepada Allah, dan yakin Allah akan mengganti. Kalau itu tulang punggung dalam hidup kita, ketahuilah Allah Maha Kuasa. Jadi dibangun keyakinan. Nggak mungkin Allah menelantarkan Anda. Pasti akan diganti yang lebih bagus. Dan orang baik yang telah meninggal dunia, kalau mungkin itu anak kita, ibu kita, bapak kita, saudara kita, kalau dia orang baik, ketahuilah di alam barzah lebih nikmat daripada di bawah pengayomanmu. Kalau dia adalah suamimu yang sangat merasa bahagia dengan dirimu, atau istrimu yang sangat bahagia dengan dirimu, kemudian dia meninggal dunia, Anda harus yakin dia seorang solehah. Anda ridho kepada dia, maka di saat di alam barzah dia lebih enak daripada dilayani oleh dirimu, karena adalah orang beriman. Dan itu terus dikukuhkan dalam keimanan. Dan memang ya, suatu ketika pasti semua orang mengalami ini, melewati ini semuanya. Ada tangis, ada derai air mata, itu wajar. Tapi ya itu tadi, tidak boleh berlebihan yang menjadi sebab kita tidak terima dengan apa yang Allah titahkan, Allah berlakukan kepada kita. Apakah masih ada kesempatan untuk berbakti baik terhadap orang tua yang sudah tidak ada? Artinya yang sudah dipanggil oleh Allah duluan, yang sudah meninggal dunia. Apakah masih ada kesempatan dalam ajaran Islam untuk kita bisa berbakti baik? Alhamdulillah, masih ada kesempatan. Dan taubatan nasuha, ikhlas, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
masih punya kesempatan untuk berbakti baik dengan dua amalan. Yang pertama, bersedekah. Bersedekah atas nama orang tua kita, di mana saja berada. Sedekah seberapapun dan apapun, dimanapun. Saat anda bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun santunan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah kita saat salat Jumat di kota amal, di masjid-masjid, jangan lupa saat anda menggerakkan sedekah itu, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku, untuk bapakku, karena di situ luar biasa manfaatnya bagi mereka. Karena ada tugas malaikat, begitu kita sudah bersedekah atas nama mereka, akan sampai cahaya yang begitu indah dan luar biasa dahsyatnya untuk kedua orang tua. Begitu mereka menerima cahaya itu, mereka bertanya, ini apa dan dari mana? Kata malaikat, ini sedekah dari anakmu yang ada di dunia. Disitulah mereka mulai senyum, dan disitulah Allah angkat. Kalau mereka lagi susah dalam kubur, Allah angkat digantikan dengan rahmat, dan Allah angkat dan menjadikan tempat yang gelap mereka itu menjadi tempat yang makmur dengan cahaya berkah sedekah kita. Oleh karena itu, setiap anda bersedekah, saya usulkan jangan lupa orang tua kita. Yang kedua, doa. Doa termasuk amalan yang sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga sedekah, sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Sebagaimana ada seorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku punya orang tua sudah meninggal, apakah boleh saya bersedekah atas orang tua? Kata Rasulullah, fatasaddaqa anha. Ibunya sudah meninggal, tapi Rasul membolehkan, silahkan bersedekah atas nama ibu. Doa termasuk doa amalan yang diijabah dan dikabulkan. Seorang anak yang salih yang mendoakan orang tuanya, termasuk salah satu sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantasinya setiap kita tahajud, setiap kita berdoa dalam sujud, setiap kita mengangkat tangan, sebelum kita meminta hajat buat diri kita, sebelum kita minta hajat buat keluarga kita, sebelum kita memohon rezeki untuk keturunan kita, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap waktu tidak doa, setiap sujud berdoa, saat turunnya hujan berdoa, antara azan dan iqamah berdoa. Semua doa, jadikan bagian doa itu, sebagian daripada doa itu untuk kedua orang tua kita, supaya Allah menenangkan hati mereka di dunia kubur dengan doa dan berkah cahaya doa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang sudah wafat dan meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburan mereka taman dari taman surga, dijauhkan dari lubang-lubang neraka. Amin ya rabbal alamin.